Yang kami hormati segenap Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bonjonglor beserta staf karyawan karyawati SD Negeri 1 Bonjonglor. Yang kami banggakan Ibu Kusnul Fatimah SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari Senin 5 Agustus 2024 dalam pertemuan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Hadirin yang kami hormati, mohon izin dan perkenankan saya Eni Malina selaku pengajar praktik sekaligus moderator kegiatan pertemuan diskusi pada hari ini untuk terlebih dahulu membacakan susunan acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar tujuan diskusi, acara yang ketiga merumuskan kalimat rumpah dan melihat visi sekolah, acara yang keempat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, acara yang kelima mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan acara yang keenam penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali seluruh rangkaian pertemuan diskusi pada hari ini, marilah kita buka dengan mengucap basmalah bersama-sama. Terima kasih, semoga jalannya diskusi dapat berjalan dengan lancar. Hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah dan beserta Bapak Ibu Guru dan staf SDN 1 Bonjonglor yang dalam hal ini membersamai Ibu CGP hebat kita, Ibu Kusnul Fatimah SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Berikutnya untuk kegiatan diskusi pada hari ini memiliki tujuan mendiskusikan cita-cita atau visi dari warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses Ibu Kusnul Fatimah selaku calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan tentunya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan nantinya menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas. Sehingga kami berharap semua pihak yang hadir di Aula SD Negeri 1 Bonjonglor ini dapat terlibat aktif dalam proses diskusi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang kedua adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nantinya akan dipandu secara langsung oleh calon guru penggerak Ibu Kusnul Fatimah angkatan 11. Kita beri aplaus dan semangat terlebih dahulu untuk Ibu Kusnul Fatimah SPD dan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beli ketupat di rumah Ibu Nana. Tak lupa ikan teri sama sambal terasi.
selamat datang Ibu Erlin Marlina. Mari kita berkolaborasi untuk kemajuan SD Negeri 1 Poncoklot ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Poncoklot, Bapak Sutarno SPD SD, yang saya hormati pengajar praktik Ibu Erlin Marlina SPD, dan yang berbahagia Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kesempatan dan meluangkan waktunya untuk diskusi di siang hari ini. Langsung saja kita masuk ke dalam sesi diskusi, di mana tujuan dari diskusi pada hari ini di mana tujuannya nanti di berjalannya diskusi kita mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah, yakni SD Negeri 1 Poncoklot, terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian kita juga mengidentifikasi program-program apa saja yang sekiranya sesuai dapat mewujudkan visi dari SD Negeri 1 Poncoklot. Baik. Sebelum kita mulai ke sesi diskusi, ada sedikit pemantik dari puisi Bapak visioner kita, yakni Bapak Insinyur Soekarno-Hatta. Mohon izin kepada Bapak Ibu Guru, saya membacakan puisi dari Insinyur Soekarno-Hatta. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liar, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai liar itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Itu puisi dari Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Dari puisi tersebut kita bisa mengambil amanat bahwa kecintaan terhadap tanah air itu
dengan melihat segala sesuatu perbedaan yang indah adalah tanah air Indonesia. Kemudian apapun perubahan yang terjadi adalah perubahan yang dinamis atau secara terus menerus, tetaplah Indonesia. Visi Bung Karno jauh ke depan atau biasa disebut sebagai Bapak Visioner. Kemudian sesi pada kali ini, visi adalah harapan-harapan yang mampu menggerakkan hati, semangat, kolaborasi seluruh anggota dalam komunitas. Dan visi adalah pandangan jauh ke depan sebagai impian masa depan untuk terus berkembang sesuai tuntutan kodrat alam dan bersama. Di sini untuk kita merefleksi apakah visi dari SD Negeri 1 Bonjoklor sudah sesuai dengan murid yang kita impikan. Nah, pada sesi kali ini ada beberapa kalimat rumpang yang nanti mohon izin Bapak Ibu Guru dapat mengisikan murid sesuai dengan impian Bapak Ibu Guru di masa yang akan datang. Oke. Mohon izin saya membagikan sticky note. Nanti di sini saya membagikan di sini ada 6 soal kalimat rumpang ya Bapak Ibu. Nanti yang nomor 1 kita sepakati warnanya pink, kemudian yang kedua hijau, 3 kuning, 4 orange, kemudian yang kelima ada peach, dan yang keenam karena ini ada 5 warna pink lagi, tidak apa-apa. Nanti mohon izin Bapak Ibu Guru menuliskan melengkapi kalimat rumpang yang sudah ada di slide tersebut. Dimensi mungkin bisa jadi sebagai sarana dalam menjawab kalimat rumpang. Sesuai dengan 6 soal dari kalimat rumpang.
Ya, alhamdulillah ini sudah tertempel seluruhnya dari visi atau impian murid dari Bapak Ibu. Di sini ada 6 ya, Bapak Ibu guru memimpikan murid yang sopan santun, bisa mandiri dalam berbagai hal, mengerti jiwa kepemimpinan yang tinggi. Kemudian ada murid mandiri, percaya diri, kompeten, kreatif, berbudi pekerti, mandiri, dicintai, percaya diri, mandiri, berpribadian baik ya. Untuk yang nomor 1 berarti dapat disimpulkan ya, berarti Bapak Ibu guru sekalian memimpikan murid yang pertama yakni mandiri ya, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, ada lagi kreatif dan berbudi pekerti. Untuk yang nomor 2 di sini Bapak Ibu percaya bahwa murid itu adalah individu yang unik, memiliki kekuatan kodrat yang dapat dimaksimalkan dalam lingkungan belajar yang positif. Kemudian murid itu adalah seorang manusia yang penuh misteri, baik emosi, sosial, religi, dan lain-lain. Kemudian ada Bapak Ibu juga percaya bahwa murid itu beraneka ragam potensi kekuatan kodrat seperti sama kemudian memiliki kepribadian yang unik, beraneka ragam potensinya dan memaksimalkan dalam belajar. Berarti ini kita bisa simpulkan secara bersama-sama bahwa Bapak Ibu guru percaya itu bahwa murid memiliki keunikannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing, dan guru sebagai fasilitator untuk menumbuhkan kekuatan kodrat yang ada dalam diri murid seperti itu. Yang ketiga, saat di sekolah saya mengutamakan, saya itu maksudnya Bapak Ibu guru ya. Di sini keseimbangan pola kehidupan adalah syarat. Kemudian saya mengutamakan kolaborasi antar teman, kemudian mengutamakan aktif dalam berkontribusi, kemudian mengutamakan saya mengutamakan murid saya benar-benar sadar bahwa dirinya merupakan wajah Indonesia di masa depan. Kemudian saya mengutamakan lingkungan dan pengalaman belajar agar berkarakter luhur melalui keseimbangan antara pembelajaran yang menajamkan cipta. Kemudian ini yang terakhir, saya mengutamakan murid yang berkarakter luhur, aktif, berkontribusi di masa depan. Berarti kita bisa rangkum bahwa Bapak Ibu guru di sekolah itu mengutamakan adanya saling berkolaborasi atau bekerja sama, kemudian adanya kontribusi aktif untuk kemajuan di masa yang akan datang. Jadi mengutamakan yang pertamanya adalah nilai kolaborasinya dulu atau gotong royong atau saling bekerja sama. Kemudian yang keempat, murid di sekolah Bapak atau Ibu guru sadar betul bahwa keseimbangan antara pembelajaran menajamkan cipta, berbagi, dan mewujudkan karya bagi semua. Kemudian sadar betul bahwa wajah Indonesia di masa depan mereka aktif berkontribusi. Terus sadar betul bahwa menciptakan murid yang berkarakter luhur, pembelajaran yang berkarakter. Sadar betul tercipta jiwa siswa yang berani tampil penuh rasa tanggung jawab. Berarti Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Ponjongklot itu sadar bahwa siswa kita itu sadar betul akan tanggung jawab. Kemudian dari tanggung jawab itu mereka itu aktif untuk berkontribusi bagi cita-cita mereka, dan yang terutama memiliki karakter yang luhur. Kemudian yang nomor 5,
saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk saling support dan saling memberikan semangat satu sama lain. Saya yakin untuk saling belajar lagi dan belajar terus demi meningkatkan kualitas peserta didik. Kemudian saya dan guru lain yakin untuk saling belajar meningkatkan kompetensi. Kemudian saya dan guru lain yakin untuk menciptakan murid yang berkualitas. Dari sini Bapak Ibu guru seluruhnya semangat untuk belajar untuk menciptakan murid yang berkualitas. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa rasa kebersamaan dan kekeluargaan adalah sangat bagus atau penting dalam berkelanjutan. Saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan dalam bergotong royong di antara orang dewasa sehingga memungkinkan terbukanya peluang untuk menyediakan suasana. Gotong royong berarti kekeluargaan, kebersamaan, memaksimalkan tumbuh kembang potensi kodrat anak-anak. Saya dan guru lain paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan atau kompetensi, kemudian bergotong royong untuk mencerdaskan dan memaksimalkan tumbuh kembang potensi murid. Berarti dari harapan atau impian Bapak Ibu guru di nomor 6 itu bahwa Bapak Ibu guru itu paham betul adanya kita harus meningkatkan kemampuan atau kompetensi kita secara bersama-sama untuk memaksimalkan tumbuh kembangnya potensi murid di SD Negeri 1 Bonjoglo. Terima kasih atas partisipasi pengisian kalimat impian atau visi dari Bapak Ibu. Selanjutnya, kita tadi telah menyimpulkan bersama-sama dari ke-6 kalimat rumpang dan kita melihat kembali visi dari SD Negeri 1 Bonjoglo, yakni maju dalam mutu, berkarakter profil pelajar Pancasila, unggul dalam imtak atau iman dan takwa, iptek ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berbudaya. Dari visi SD Negeri 1 Bonjoglo, menurut Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, tadi kita sudah menuliskan beberapa kalimat rumpang. Apakah visi sekolah SD Negeri 1 Bonjoglo ini sudah sesuai dengan cita-cita yang tadi Bapak Ibu tuliskan di sticky note? Ada maju dalam mutu, karakter profil pelajar Pancasila, tadi ada yang kreatif, Bapak Ibu guru mengharapkan siswanya mandiri. Terus itu kalau itu sudah masuk di apa yang Gubernur sampaikan di poin Bapak Ibu guru bercita-cita ingin menciptakan juga ipteknya seperti apa, imtaknya pada seperti apa, kemudian budayanya seperti apa, sudah masuk di kalimat rumpang yang disampaikan. Artinya sudah masuk di nomor 1, kemudian juga masuk di nomor 5. Ini karena dari rumusan di visi saya sudah masuk juga. Berarti dari visi kita SD Negeri 1 Bonjoglo, insya Allah sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau diimpikan oleh Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Bonjoglo. Salah satunya banyak nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu harapkan dapat masuk dalam diri atau jiwa murid. Kemudian menurut Bapak Ibu berarti sudah cukup visi kita lengkap, sudah memuat kualitas mutunya, kemudian karakter profil pelajar Pancasila, dan harapannya siswa-siswi dan Bapak Ibu sekalian unggul baik dalam iptek, imtak, dan
tentunya berbudaya, karena tuntutan zaman sekarang yang budaya masuk dengan bebas, kita juga harus tetap dapat menyaring. Jadi kesimpulan dari visi sekolah SD Negeri 1 Bonjoklor tadi, jadi simpulannya tetap menggunakan visi SD Negeri 1 Bonjoklor yang alhamdulillah sudah diketahui oleh Bapak Komite, Bapak Pengawas, dan mengundang wali murid juga, didiskusikan, disesuaikan dengan impian atau harapan-harapan Bapak Ibu SD Negeri 1 Bonjoklor, bahwa kita memiliki mimpi SD Negeri Bonjoklor itu maju dalam mutu, memiliki berkarakter profil pelajar Pancasila, kemudian unggul dalam IMTA, IPTEK, dan tentunya berbudaya. Baik, nah tadi kita sudah menyepakati bahwa visi SD Negeri 1 Bonjoklor alhamdulillah sudah sesuai dengan impian Bapak Ibu, dan sekarang kita masuk ke dalam bagaimana caranya agar visi tersebut terwujud. Karena visi itu adalah mimpi atau harapan. Harapan tanpa usaha sepertinya bohong ya. Jadi di sini kita masuk ke rincian program sekolah atau contoh perilaku yang sekiranya dapat sebagai usaha kita untuk mewujudkan visi SD Negeri 1 Bonjoklor. Nah, di sini saya memberikan contoh, misalnya bagaimana visi tersebut bisa terwujud. Kita bisa memulainya dari kita terlebih dahulu atau Bapak Ibu guru, masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan orang tua, seperti turut serta mendampingi belajar di rumah. Kemudian murid yang disiplin, sopan terhadap guru dan lainnya. Oke. Pada sesi kali ini saya mengharapkan kita bersama-sama memberikan rincian program apa saja sih yang kira-kira dapat mendukung tercapainya dari visi SD Negeri 1 Bonjoklor. Monggo ada yang berpendapat langsung, nanti bisa dituliskan ya. Bapak Ibu, monggo silakan yang mau mengusulkan kiranya apa sih perilaku yang bisa mendukung tercapainya visi SD Negeri 1 Bonjoklor. Saya betul. Ya Pak, monggo Pak Bari. Sebagai gambaran cita-cita yang ini paling tidak catatan saya secara pribadi untuk menggapai visi-visi yang sudah kita ciptakan bersama. Hari ini, saat ini, paling tidak ada kerjasama dengan wali siswa, orang tua murid yang kata-kata bentuk suatu parenting, sehingga apapun yang menjadi cita-cita sekolah tetap bisa langsung diakses oleh orang tua. Karena kami sadar bahwa kegiatan belajar di sekolah itu antara sekolah, kemudian masyarakat dan keluarga itu sangat penting. Kalau tiga itu tidak bisa berkolaborasi dan tidak bisa menyatu, saya waktu tidak pesimis lah untuk bisa tercapai. Karena dengan era globalisasi sekarang ini luar biasanya, dengan kondisi media sosial yang semakin luar biasa bebas, kalau kita tidak memanfaatkan
tua kita kurang bisa maksimal karena untuk mengawasi anak-anak kita juga terbatas. Di sekolah kita paling hanya 7 sampai 8 jam, sementara yang 16 jam ada di rumah masing-masing, sehingga artinya keterlibatan orang tua, mungkin warga sekolah, dan masyarakat perlu ditingkatkan dan berdiskusinya. Jadi saya kira itu. Mohon izin untuk mencatatnya. Jadi tadi pendapat dari Bapak Dr. Andes Subari, rincian program sekolah atau contoh perilakunya kita mengutamakan adanya kolaborasi, begitu ya Pak. Kolaborasi baik dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Jadi siswa tidak mungkin siswa itu dapat tercapai impiannya tanpa adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait, terutama adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian tadi yang saya tangkap adanya parenting atau kolaborasi dari paguyuban Bapak Ibu wali murid yang turut serta mengikuti berbagai macam program untuk mendukung tercapainya visi dari SD Negeri 1 Ponjongkor. Ada lagi Bapak atau Ibu? Monggo, Buman boleh. Ya Pak, monggo Pak. Ini menambah saja kaitannya tadi sudah dipaparkan untuk Pak Guru atau buku yang disiplin, ramah anak. Nah, diantaranya itu ramah anak bisa untuk ditingkatkan kembali kaitannya tadi atau sudah dibahas kaitannya dengan ramah anak ditingkatkan. Nah, itu salah satunya kita harus mempraktekkan, tidak hanya tertulis, yang dipraktekkan. Paling kita itu ada semacam program itu dikatakan tidak tertulis dan dijalankan. Itu S5 yang singkatannya itu dari awal itu senyum atau siapa, nah, itu dilanjutkan. Nah, itu salah satunya peningkatan untuk visi misi di sekolah kita dan bisa dirasakan oleh orang tua atau wali murid. Tidak dirasakan, bisa dilihat langsung secara praktek. Nah, itu salah satunya bisa untuk meningkatkan visi dan misi yang nantinya dilaksanakan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya mencoba merangkum di mana contoh perilaku yang bisa mendukung ketercapaian visi, salah satunya yang sudah kita laksanakan yaitu budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tujuannya tidak hanya 5S itu menjadi tuntutan atau kewajiban saja di sekolah, tetapi mampu diimplementasikan atau diterapkan di rumah atau keluarga dan masyarakat. Selain itu juga di program-program sekolah ada yang namanya literasi, ya Bapak Ibu. Jadi untuk meningkatkan, salah satu meningkatkan hasil rapor Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Ponjongkor adanya literasi. Nah, contohnya di kelas 3 misalnya diberikan, karena zamannya sudah menggunakan digital, jadi biasanya untuk mendukung literasi siswa-siswi kita mengirimkan contoh kecil saja seperti cerita pendek hanya 3 paragraf, tetapi itu mengaitkan kolaborasi dengan orang tua. Jadi nanti itu siswanya membacakan di depan orang tua. Nah, itu nanti butuh kolaborasi antara Bapak Ibu guru, wali murid, dan peserta didik. Nah, salah satunya untuk meningkatkan visi dari sekolah SD Negeri 1 Ponjongkor yang meningkatkan mutu. Ada lagi Ibu atau sudah? Lanjut. Perilaku baik dari Bapak Ibu guru
guru, peserta didik, kemudian kolaborasi dengan wali murid. Kita masuk ke prakarsa perubahan. Nah, menurut Bapak Ibu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa inisiatif perubahannya? Monggo kepada Bapak Ibu dapat berargumen atau memberikan tanggapannya tentang inisiatif perubahan. Apa sih yang bisa kita lakukan secara bersama-sama agar visi SD Negeri 1 Bonjoklor ini tercapai? Menurut saya Iya. satu diantaranya membuat suatu kelompok kerja ini paling tidak bisa mengkolaborasi pendapat-pendapat teman-teman di kelompok belajar yang ada di tempat kita nanti itu bisa menampung apa-apa yang menjadi kekurangan, kemudian teman-teman bisa saling support, yang sudah lebih dulu tahu bisa memberikan kepada yang belum, dan kemudian yang belum bisa langsung taruh kepada teman-teman juga. Pada intinya kelompok belajar yang kita buat ini sebagai hal yang nyata untuk kalau tidak bagaimana visi-visi namanya untuk yang terakhir, yang berbudaya, setidaknya saling mendukung itu diantaranya bisa menjadi budaya kerjasama di antara teman-teman, ya pastinya juga akan menuju pada visi yang lain seperti profil belajar Pancasila. Kita sangat perlu juga tetap harus mengembangkan karakter Pancasila, kemudian impaknya seperti apa, impaknya bagaimana, itu akan kita temukan di bagaimana kita berkomunikasi. Itu dari saya. Ini yang lain. Terima kasih Pak. Jadi kita capai ketika kita memiliki suatu komunitas yang semangat atau aktif untuk belajar, atau bisa kita sebut kalau zaman sekarang itu komunitas belajar ya, atau komunitas praktisi. Jadi nanti komunitas belajar itu tadi menurut Bapak itu bisa menampung segala macam permasalahan yang ada. Kemudian harapannya nanti dari komunitas itu bisa memecahkan permasalahan itu secara bersama-sama, apalagi meningkatkan salah satunya budaya berkolaborasi, gotong royong, berpikir kritis bagaimana yang ada di masalah SD Negeri 1 Bonjoklor dapat terpecahkan. Terima kasih Pak. Kemudian Ibu atau Bapak, ada lagi inisiatif perubahan. Tadi yang pertama adanya komunitas belajar untuk menampung segala permasalahan dan pemecahan masalah. Ada monggo Bu Mon. Ya, terima kasih atas waktunya. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah diantaranya yaitu keterlibatan dan partisipasi seluruh anggota sekolah yang mana bisa berkolaborasi agar visi sekolah dapat terwujud sesuai yang diinginkan. Terima kasih. Berarti lagi-lagi inisiatif perubahan adalah kita harus menjunjung tinggi kolaborasi seluruh warga sekolah untuk tercapainya visi, begitu ya? Ada lagi mungkin? Cukup? Ya. Wujudkan visi sekolah. Maksudnya di sini itu kolaborasinya seperti apa? Bekerja samanya yang seperti apa? Menurut Bapak Ibu. Monggo Bu Asri. Terima kasih atas waktunya. Apa saja kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Salah satunya mungkin mengundang orang tua menjadi sukarelawan untuk berbagi tugas dan peran di sekolah. Mungkin itu.
Berarti Bapak ini Iya, saya menambahi saja kaitannya kolaborasi orang tua dengan guru, dengan kepala sekolah. Nah ini bisa ditambah saja dalam administrasi kelas itu Bapak Ibu guru bisa membuat buku tamu. Buku tamu orang tua atau wali murid kelas 1, kelas 2 dan yang lain. Nah seperti itu yang nantinya isinya kaitannya dengan peningkatan anak didik Bapak Ibu semuanya secara pribadi kepada orang tua. Karena tadi dari awal sudah dibahas kaitannya yang nomor 2 itu yang kaitannya dengan bertanya bahwa murid itu satunya individu yang unik, yang beraneka ragam, potensi kekuatan kodrat yang berbeda. Itu perlu ditambahi yang berbeda, yang dapat dimaksimalkan semua dalam lingkungan dan pengalaman belajar. Artinya individual yang beda pada anak itu mungkin dari seseorang atau orang tuanya bisa mengasih informasi kepada Bapak Ibu gurunya, atau sebaliknya dari Bapak Ibu gurunya bisa minta informasi kepada orang tuanya. Contohnya misalnya anak ini masih sulit atau belum lancar untuk mengeja, atau sekarang nggak mengeja atau langsung membaca. Itu kaitannya nanti dimintai dari orang tua bisa untuk meningkatkan pendidikan di SD kita. Seperti itu. ceritanya saling bertukar informasi, kemudian adanya jurnal buku tamu, kemudian ada guru piket yang nantinya bisa memberikan informasi. Setiap anak itu unik, memiliki karakter yang berbeda-beda. Dari satu anak pasti berbeda dengan yang lainnya. Ada hubungan yang baik antara guru atau wali kelas dengan wali murid, seperti itu nih Pak, ataupun sebaliknya. Ada lagi Ibu? Tercapai bentuk kegiatannya. Mungkin tadi sudah adanya kolaborasi dengan orang tua. Nah sekarang berarti ke bentuk kegiatannya ya. Kira-kira apa? Berarti kita melihat dari misi atau program-program yang ada di SD Negeri 1 Bonjoklon Ibu. Berarti contohnya tadi ada program budaya 5S, kemudian ada kelas literasi untuk peningkatan literasi siswa-siswi, kemudian ada P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ada lagi meningkatkan kompetensi guru di abad ke-21. Berarti bentuk kegiatannya adalah penjabarannya atau realisasinya dari misi SD Negeri 1 Bonjoklon. Ada langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, kemudian bagaimana rancangan waktunya. Berarti langkah pertama ini kita harus bagaimana? Gimana? Enggak Bu, yang terangkat. Menurut Bu Hartati itu langkah konkretnya atau langkah nyatanya itu apa sih biar bisa merealisasikan dari rancangan prakarsa? Menurut saya pribadi, langkah konkretnya misalnya membuat komunitas belajar yang sekarang kami ngetren namanya. Adanya program pemetaan sekolah atau mungkin schedule yang tepat. Terima kasih. Saya jabarkan kolaborasi baik dari Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah, pengawas, komite dan wali murid dan juga peserta didik. Nah, dari komunitas belajar itu sendiri diharapkan mampu menampung segala macam permasalahan dan
dapat diselesaikan secara bersama-sama begitu. Dan harapannya dari visi SD Negeri 1 Bonjoklor dapat tercapai salah satunya dari program-program yang ada di SD Negeri 1 Bonjoklor. Gitu. Mungkin itu saja pada sesi diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Semoga visi yang kita harapkan atau impikan secara bersama-sama dapat terwujud dengan adanya kolaborasi dari seluruh lapisan Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Bonjoklor. Kemudian saya kembalikan kembali kepada moderator, kepada Ibu Elin Marlina, disilakan. Tadi sudah memandu kita untuk berdiskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, tadi sudah disepakati oleh seluruh Bapak Ibu bahwasannya visi SD Negeri 1 Bonjoklor maju dalam disepakati dan visi ini sudah sangat lengkap, lengkap mewakili dan sesuai dengan cita-cita serta harapan seluruh Bapak Ibu guru dan juga orang tua, sehingga visi ini tinggal bagaimana untuk mewujudkannya. Tadi juga Bu Husnul sudah luar biasa sekali memandu kita untuk mencari contoh-contoh tindakan ataupun program yang bisa dilaksanakan di SD Negeri 1 Bonjoklor. Lalu yang sangat menarik tadi ada inisiatif apa yang akan dilakukan oleh SD Bonjoklor. Tadi sudah ada ide-ide baru bagaimana untuk menjalin kolaborasi dengan orang tua, ini yang sangat penting, yaitu parenting dan bahkan orang tua mengajar, dan bagaimana bisa konsisten terhadap menjalankan program-program sekolah. Dan pada kesimpulan akhirnya sangat luar biasa, Ibu Husnul dan Bapak Ibu semuanya sudah menemukan kunci untuk bagaimana mencapai sebuah keberhasilan visi, yaitu dengan adanya kolaborasi dalam komunitas belajar. Nah, komunitas belajar di SD Negeri 1 Bonjoklor di sini nanti harapannya tidak hanya untuk menampung masalah, tetapi sekaligus untuk menemukan berbagai macam solusi atas berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru, dan utamanya adalah untuk mewujudkan visi bersama. Luar biasa, Ibu Husnul Fatimah sudah memimpin jalannya diskusi dengan sangat baik, dengan kesimpulan bahwa visi SD Negeri 1 Bonjoklor sudah sesuai dengan harapan dan cita-cita. Nah, kita beri aplaus untuk semuanya Bapak Ibu guru di sini, semuanya sudah lega bahwa visi yang sudah dirumuskan itu sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya, dan semoga juga ini akan menjadi motivasi bagi Bapak Ibu semuanya untuk bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri 1 Bonjoklor ini sesuai dengan visi sekolah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kita pada acara atau di penghujung acara diskusi visi dan prakarsa perubahan pada hari ini, yaitu penutup. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, dan marilah kita tutup kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila saya dalam memandu sebagai moderator banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.